Dipilih Bapak Ibu para sesepuh manakib Imam Bakaran, para mubalik, para muda atau muda kader-kader, Bapak Ibu para sahabat bagi negara Allah Tuhan Subhanahu wa ta'ala bila Rasulullah utama amal kita ngarap sahaja tidak ngarep sekalian pandeket-deketnya bumi pekerti pandeket-deket kata Allah ngerapan hadir-hadirnya bumi pekerti kita dinawasiatnya atau Allah kasih. Untuk itu hadirin jamaah hakim yang dimuliakan Allah, maka mari kita sama-sama jaga hati kita agar senantiasa husnul qalbi, berzikir hobi, zikir yang sudah kita lakukan, rajul mursyid, bersahabatkan di dalam mengamalkan, di dalam menjaga dan melestarikannya, amalkan semampunya. Semua kembali kepada Allah. Bisa atau tidak, itu kembali kepada mursyid yang memimpin kita. Tugas kita adalah terus mengupayakan semampunya, mudah-mudahan diberi kemampuan. Dan bagi bapak ibu yang saat ini hadir lalu kemudian ingin target dikir, silakan dengan syarat lebih menjadi masalah. Dan paling dekat dengan Allah adalah dia paling bagus, paling baik dari pekertinya, akhlaknya. Oleh karenanya di dalam majelis yang mulia ini kita jaga betul akhlak ini. Atau dengan bahasa lain kita jaga adab dan imannya. Sebagaimana manhaj yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Suryalaya memberikan tuntunan kepada kita di dalam majelis manhaj, kita ikut dengan Suryalaya agar terjaga keseragamannya, agar terjaga kerukunannya. Jadi Suryalaya menyampaikan tuntunan seperti apa, kita ikut. Suryalaya memberikan tuntunan seperti ini, tidak seperti ini. Sesuatu yang tidak ada jangan diadakan. Kecuali kalau kita di majelis lain, bukan majelis yang memang ini tuntunan amalia di dalam cerita kita. Tuntunan pokok ini dikir pada sholat, yang disebut dikir jahat, khotaman dan manahib sudah oleh dan berbagai kira. Itulah tuntunan pokok. Maka kepada siapapun, baik para petugas yang bersifat di dalam majelis manhaj agar memperhatikan keseragaman itu, termasuk kita yang hadir, yang terus kita jaga adabnya, mulai tadi dari awali dengan majelis doa dari nasihat, kita berfirman merasakan hadirnya hati ketika kopi sampai sekarang, bukan tadi saja di kopi selamanya. Cuma kalau tadi kita harus ada kondisi tawajuh. Tawajuh itu satu situasi yang secara zahirnya tawajuh itu dengan cara duduk terus napasnya ditahan, itu tawajuh yang khusus ya, tawajuh mengakhiri atau rangkaiannya setelah dikir jahat, itu tawajuh yang khusus secara zahir.
Tapi sebenarnya makna tawajuh pun adalah bukan hanya posisi tadi seperti itu. Tawajuh itu adalah rasa kita bermuajahah dengan siapa? Dengan Allah. Tawajuh itu berwajah, bertatap wajah. Kalau tidak mampu itu rasakan, itu ihsan. Anta budallah karena kata Allah yang kita mengenal ya. Ibadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu tidak tahu. Kalau tidak mampu merasakan itu, rasakan Allah melihat dia. Belum mampu ihsan, maka ngambil wasilah. Siapa yang kita ambil wasilah? Berfungsi. Dengan wasilah kita menghubungkan melalui beliau berwasilah, maka itu lebih top. Jadi ini rupanya masih beragam memahami, ya. Tapi semua kembali kepada Allah berikan pemahaman itu. Mudah-mudahan apa yang kita pahami, yang kita tahu tentang apapun termasuk dalam lebih mudah-mudahan pemahaman kita diberikan Allah pemahaman yang benar dan yang adil. Karena pada akhirnya kalau sudah kembali kepada kuasa Allah, maka Bapak Ibulah yang akan mengalami di dalam perjalanannya. Kan semua kita perjalanan Bapak Ibu. Kita memang bareng-bareng berjalan di jalan yang sama, tapi nanti rasanya nggak harus sama. Yang satu kecapean, kan itu. Yang ini nggak capek, dari situ saja sudah beda. Nggak begini, yang satu capek semua enggak. Yang satu berkeringat, tapi yang satu lagi nggak berkeringat. Itu banyak juga di situ. Tetapi ada di dalam perjalanan itu standar yang umum. Mana standar umum itu? Karena kita mau berjalan pada satu tujuan, maka tetapkan dulu tujuannya. Itu kan kesepakatan umum itu. Standar umum. Standarnya kita bulan depan punya tujuan pengen ziarah Singalaya, dan nanti harus menempuh perjalanan ke Singalaya. Nah maka dan itu sudah kesepakatan umum. Kalau namanya kita berpergian, mesti harus dengan bekal. Mesti juga harus melalui jalan dan berkendaraan. Kecuali kalau nggak ada kendaraan bisa jalan kaki, atau kendaraan ada tapi pengen jalan kaki, ya pilihan. Nggak bisa dipaksakan. Orang mau jalan kaki silakan, mau pakai motoran silakan. Yang penting tujuannya keseluruhannya sampai semua. Nah kita kadang-kadang jadi masalah ketika berbeda di situ, beda kendaraannya, gitu ya. Padahal kalau saya permasalahkan itu, ya penting tujuannya. Kalaupun ada perbedaan di perjalanan, ya mari kita saling ini saja, kita saling ingatkan kalau memang ada hal yang di dalam aturannya, di dalam standarnya, di dalam tadi metodenya misalnya harusnya lurus, ini malah belok, tapi keluar itu. Ya kalau kita mau ingatkan karena itu salah misalnya di sana bisa tersesat ada jurang, ya kita ingatkan jangan dibiarkan. Tapi kalau jalan ke sana kita tahu itu pun jalan tembusan, ya nggak usah dipaksakan juga, paling disampaikan saja. Kalau mau ke sana rutenya begini, saya tahu itu, tinggal begitu. Kadang-kadang kita kan suka memaksakan diri dengan egonya, begitu. Mentang-mentang saya sudah tahu jalannya, lalu orang paksakan harus ke sini, padahal ada jalan lain. Jadi mentang-mentang saya, itu ego itu.